Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Sianto, NPM 1961201065 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari materi yang pertama adalah pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, dan materi yang kedua adalah upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang pertama saya bahas adalah pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Poin yang pertama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Poin yang kedua adalah hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam, sehingga daya manusia lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam. Akibatnya, pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa perkembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan bakar atau industri. Poin yang ketiga adalah hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif maupun dalam arti investasi. Poin yang keempat adalah pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan pendudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Poin yang kelima adalah pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Pada jalur pendidikan non formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, melalui keluarga. Lalu yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, melalui media komunikasi, baik media cetak, elektronik, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Baiklah, di sini saya akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungannya. Poin yang pertama adalah manusia sebagai komponen lingkungan. Apabila diperbandingkan keragaman dan jumlah antara spesies manusia di satu pihak dengan tumbuhan dan hewan di pihak lain, maka segera tampak betapa kecil dan sedikitnya spesies manusia di bumi ini. Namun demikian, apabila perbandingan didasarkan atas potensinya dalam mengubah lingkungan bumi, maka jelas manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Lalu poin yang kedua adalah bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia terbentuk dan membentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti ia adanya, yaitu disebut fenotip, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunan atau genotip dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang genotip dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan sebagai kromosom di dalam masing-masing sel tubuh menentukan potensi perwujudan manusia. Apakah suatu sifat dan genotip itu terwujud atau tidak tergantung ada atau tidaknya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu. Poin yang ketiga adalah peranan pendidikan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup disebutkan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dapat ditempuh melalui dua jalur pendidikan, yaitu jalur persekolahan atau formal dan jalur di luar persekolahan atau non formal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.